Baik teman-teman, kita akan konfigurasi dasar mikrotik. Di sini saya mempunyai mikrotik tipe RB951 UI 2HND ya, yang harus dimiliki pertama kali untuk remote-nya kita menggunakan aplikasi Winbox. Di sini aplikasi Winbox, saya sudah menggunakan aplikasi Winbox. Bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasi Winbox-nya, bisa download di webnya langsung atau bisa mengunjungi link yang ada di deskripsi. Oke, kita langsung masuk. Nah, ini untuk awalnya mikrotiknya di sini sudah mempunyai IP 192.168.88.1. Sini boardnya RB951 UI 2HND. Oke, untuk loginnya kita masukkan admin, huruf kecil. Untuk passwordnya kita kosongkan. Nah, ini tampilan awal mikrotik untuk pertama kalinya. Bawaannya ini sudah ada konfigurasi dari bawaan mikrotik. Untuk mempermudah, kita kosongkan dulu konfigurasinya. Kita klik saja tombol di sini remove configuration. Kita klik, kemudian kita coba exit. Nah, kemudian kita masuk lagi. Nah, di sini IP-nya sudah 0000. Berarti ini sudah di konfigurasinya dihilangkan, konfigurasi bawaannya. Kita coba connect lagi. Oke. Setelah connect lagi, kita lihat di sini IP address-nya 0. Kemudian yang lainnya DHCP servernya masih 0. Yang lainnya juga pasti masih 0 ya. Nah, setelah itu kita lihat di sini mikrotik ini mempunyai interface, ada 5 port, kemudian 1 WLAN. Nah, keunggulan dari mikrotik RB951 UI ini mempunyai WLAN. Jadi mempunyai access point bawaan dari mikrotiknya. Oke, kita akan mengkonfigurasi interface ini, Ethernet ini ya. Untuk mempermudah konfigurasi, langkah awalnya kita akan menamakan mikrotiknya. Kita masuk ke sistem, kemudian kita namai dulu mikrotik kita. Kalau udah ini contohkan kita menamakan dulu. Nah, identitas dari mikrotik kita sini Saboba, kita masukkan saja ya, contoh ini Saboba. Kemudian setelah nama, kita rubah usernya juga. Dari tadi admin passwordnya 0, kita tambah user saja sini. Ininya full, passwordnya masukkan password yang gampang diingat, yang kita nggak lupa ya, supaya kita bisa masuk. Dan ini kita disable dulu, kemudian kita coba exit, masuk lagi. Masuknya jangan pakai admin lagi, tapi kayak tadi saya menggunakan ini, kemudian masukkan passwordnya, kita connect. Nah, sudah bisa connect. Kemudian tadi untuk konfigurasi Ethernet yang ada, di sini saya lebih suka menggunakan tools yang ada di mikrotik ini yang namanya Bridge. Bridge ini untuk mempermudah kita. Jikalau nanti ke depannya, kalau misalkan dari interface ini, port ini, misalkan port 1, ini port 1 digunakan khusus untuk masukan dari ISP.
dari modem pusat, dari modem misalkan modem Telkom, untuk memasukkan koneksi ke mikrotiknya. Ini dikhususkan untuk Ether 1. Dan Ether yang lain, di sini Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5, ini digunakan bebas kita. Ya, untuk keluaran, misalkan untuk ke device komputer atau device yang lain, access point, misalnya nambahin access point atau yang lainnya, bebas ini. Ya. Nah, di sini gunanya bridge. Di sini saya lebih suka menggunakan bridge ketika misalkan Ether 1 di sini rusak atau Ether 2 rusak. Di sini kita bisa menggunakan Ether 3, Ether 4, Ether 5 tanpa harus konfigurasi lagi dari awal. Nah, bagaimana di sini cara setting bridge-nya? Kita masuk ke bridge, kita tambahkan di sini bridge-nya. Langkah yang pertama, kita akan membuat bridge untuk Ether 1, yaitu dari ISP ke mikrotik. Ya, kita inisialisasi saja di sini internet. Nah, tadi inisialkan internet. Kemudian kita oke. Nah, di sini portnya kita masukkan ke bridge internet ini adalah port 1. Kita apply, oke. Kemudian selanjutnya kita menggunakan lagi di sini bridge-nya kita namakan bridge LAN. Misal ini ya. Ini untuk LAN 1, Ether 1, internet, dan Ether 2, Ether 3, Ether 3, Ether 3, Ether 4, Ether 5. Ini untuk device yang lain. Nah, supaya nanti kita tidak mengatur-ngatur lagi Ether yang lain, kita gunakan saja bridge di sini, bridge LAN. Misalkan di sini portnya kita masukkan ini ke bridge LAN port 2. Nah, kita oke. Sudah mempunyai. Kita reconnect. Kita sudah mempunyai bridge. Yang satu Ether 1, yang dua digunakan dengan Ether 2. Ini bridge-nya LAN. Kita juga bisa menambahkan. Misal ke Ether 2, ini Ether 3 ke bridge LAN. Oke. Ya. Jadi satu bridge bisa digunakan oleh beberapa port. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak menggunakan bridge, hanya satu saja interface yang bisa kita gunakan. Nah, interface Ether 1 saja digunakan khusus untuk Ether 1. Nah, kalau bridge bisa digunakan oleh port-port yang lain. Oke, setelah kita setting bridge-nya, kita kasih alamat IP. Nah, untuk tiap-tiap bridge-nya. Aduh, kita reconnect. Nah, kita kasih alamat IP. Nah, ini kita jangan diarahkan ke Ether 1. Nah, gunanya bridge ini di sini. Kalau misalkan kita menggunakan bridge, jadi satu bridge itu satu alamat IP dari satu bridge bisa digunakan oleh tadi di sini. Bisa digunakan oleh beberapa port. Nah, kalau tidak menggunakan bridge, di sini nanti tiap port harus dikasih alamat IP satu persatu. Kita kasih di sini untuk alamat IP internet port 1. Di sini alamat IP-nya karena port 1 bawaan dari modemnya itu 192.168.100.1. Nah, berarti karena ini satu udah digunakan, kita menggunakan yang sama sekelas, tapi ininya misalkan 200/24. Oke. Selanjutnya, setelah Ether 1 atau bridge internet, kita kasih lagi alamat IP untuk bridge LAN-nya. Bridge LAN-nya bebas. Misalkan mau 192
168.20.1 atau enggak mau 10.10.20.1 bebas ya. Kita menggunakan 192.168.20.1 saja ya. Ini jangan lupa 254. Oke. Nah, setelah ini langkah selanjutnya, setelah IP address sudah dikonfigurasi, langkah selanjutnya adalah DNS-nya. Ya. Oke. Kita setting DNS-nya. Supaya apa? Supaya nanti si mikrotik ini bisa masuk internet. Ya, bisa masuk internet. Kita setting ke IP, kita ke DNS, kemudian di sini servernya kita masukkan saja DNS yang umum saja, DNS Google. Nah, seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya apa? Kita setting untuk DHCP servernya. Apa gunanya DHCP server? Untuk membagi-bagi alamat IP. Yang tadi sudah kita buat di sini address, di sini LAN-nya, karena nanti ini port LAN atau port 2 saya digunakan untuk komputer saya. Ya. Kita lihat komputer saya belum ada internet dan kita lihat di sini. Di sini statusnya tuh masih 169, masih acak-acakan. Kita menggunakan DHCP server supaya si komputer saya mendapatkan otomatis alamat dari sini. Ya. Secara manual juga ini bisa IP pakai IP statis. Ya. Kita masuk ke sini. Nah, kita di sini masukkan saja 192.168.20 misalkan 100. Ya. Ininya 192.168.20.1. Ini tadi DNS-nya, DNS 888. Oke. Nah, ini secara manual juga bisa. Kita coba ping dari komputer saya ke mikrotiknya. Kita coba ping 192.168.20.1. Tuh, sudah bisa connect. Ya. Tapi karena nanti mungkin supaya otomatis device yang lain mendapatkan IP, misalkan untuk Ether 1 ini digunakan oleh device yang lain kayak access point, atau kita menggunakan laptop tanpa kita harus susah mengkonfigurasi ininya satu-satu ya, konfigurasi alamatnya satu-satu, makanya ini menggunakan DHCP server. Setting DHCP servernya, kita masuk ke IP, kita reconnect lagi, kita masuk ke IP, kita ke DHCP server. Sangat gampang sekali untuk setup DHCP servernya. Kita ke DHCP setup. Di sininya, karena yang mau membagi alamat IP-nya itu adalah Bridlan atau Ether 2 ya, karena komputer saya masuk ke Ether 2, yang Ether 2 ini dimasukkan ke Bridlan, kita next saja ininya, interface-nya masukkan ke Bridlan, kita next. Kemudian ini DHCP address-nya 192.168.20.0 ya. Nah, ini DHCP gateway-nya 20.1. Ini range IP-nya dari 20.2 sampai 20.254
Ya, karena 20.1 itu dipakai tadi oleh gateway ini. Ya, kita next saja. Ini DNS servernya tadi DNS Google ya, 8888. Kita next. Oke, kita next dan ini sudah successful. Oke, kita lihat di sini. Sudah mendapatkan IP atau belum? Oke. Coba status, detail. Nah, ini sudah mendapat IP, otomatis mendapatkan IP 20.254. Inilah gunanya DHCP, untuk membagi alamat IP secara otomatis. Oke, langkah selanjutnya apa? Kita setting gateway-nya. Gateway kita setting di root. Sini ada IP, masuk ke IP, kemudian root. Ya, kita tambahkan di sini. Nah, di sini jangan masukkan ke yang pertama, tapi masukkan ke yang gateway. Kita klik tombol di sini, kita masukkan gateway-nya. Gateway yang digunakan di sini adalah alamat dari modem. Alamat dari modem, ya. Seperti kita ketahui, alamat modem itu adalah 192.168.100.1. Oke. Nah, setelah ini apa? Kita setting firewall NAT. Firewall NAT supaya apa? Supaya nanti Mikrotik bisa membagikan koneksi internet ke device-device yang lain. Di sini ke komputer saya settingnya. Settingnya di IP, kita ke firewall, kemudian ke NAT. Di sini ada firewall, NAT, kemudian plus, tambahkan di general, kita out interface-nya, masukkan internet. Ya, ini karena sudah di breed. Kalau tidak di breed, ini biasanya Ether 1, karena Ether 1 untuk masukan dari internet, misalkan Telkom, ya. Kemudian actionnya di sini ke Mas Qread. Kita lihat komputer kita sudah mempunyai koneksi atau belum. A few moments later. Nah, ternyata komputer kita sudah mempunyai koneksi sini ya. Oke, kita bisa putar YouTube di sini. Nah, tandanya berarti kita sudah bisa connect ke internet. Baik teman-teman, seperti itu untuk konfigurasi dasar Mikrotiknya. Mudah-mudahan bisa mengerti teman-teman penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya kita akan konfigurasi yang lainnya. Di sini kita akan konfigurasi wirelessnya. Ya. Kita akan konfigurasi hotspot. Nah, di sini yang menarik itu konfigurasi hotspot. Di mana nanti untuk hotspotnya itu bisa menggunakan password yang berbeda-beda. Jadi satu device itu bisa satu password. Supaya apa? Supaya menjaga koneksi kalian. Ya, nantikan video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.